Ada pertanyaan, apa dasarnya bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah SAW? Jawaban kita, para ulama kita, seperti Sayyid Murtadha Az-Zabidi yang mengarang syarah Ihya Ulumuddin ya. Beliau punya kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin. Ya. Jadi beliau ini Sayyid Murtadha Az-Zabidi, pengarang syarah Ihya yang terkenal sebagai ulama sufi, ahli hadis dan ahli bahasa, juga guru ulama Nusantara Syekh Nawawi Banten, juga pendiri NU Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, juga ulama Nusantara kontemporer yang lahir dan wafat di Mekah Syekh Yasin Al-Fadani dan lain-lain, mengakui kalau mereka memang sadah ahlul bait, memang sayyid, memang. Ada yang menggugat, perlu apa gak perlu pembuktian kitab dari abad keempat? Ya kalau mau mencari silahkan dicari, tapi ya jangan dipaksa-paksakan cari seperti itu, karena sekarang ini abad ke-15 Hijriyah, bukan abad ke-5, jauh kalau abad ke-4. Kita ini jangankan masalah nasab, fikih Syafi'i yang banyak kita ini, kitab-kitab yang kita kaji sumbernya kan setelah abad ke-6, sejak masa Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, lalu periode berikutnya. Seperti itu, kita ini seakan-akan gak percaya sama guru-guru kita, ulama kita. Ini bahaya saudara, kalau kita ini kurang percaya kepada Syekh Nawawi Banten, Ki Hasyim Asy'ari, Syekh Yasin, Syekh Murtadha, ini bisa kita akan percaya sama berkah, jangan-jangan nanti kita gak berkah ilmunya. Kalau bagi kita gak berkah, gimana bagi generasi yang akan datang? Ini yang perlu kita jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Kami perlu menjelaskan di sini ada seorang kiai atau ustadz yang mengatakan bahwa apabila ada seseorang yang tidak percaya dengan nasabnya para habaib dari kalangan Ba'alawi, itu dikatakan seakan-akan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah itu thariqah fahamnya melalui Abil Hasan Al-Asy'ari atau Abil Mansur Al-Maturidi, fikihnya melalui Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Thariqah ini apabila sudah dipegang berarti masuk kepada kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada hubungannya dengan para habaib. Kalau masalah turuk, kalau masalah sanad, itu sanad banyak turuknya, banyak jalannya. Begitu Pak Kiai. Oleh sebab itu beliau memberikan dalil bahwa katanya Imam Murtadha Az-Zabidi di dalam beliau pengarang Syarah Ihya Ulumuddin telah menetapkan nasab Ba'alawi. Coba kita uji apa yang dimaksud, yaitu kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi karya Sayyid Muhammad bin Abdul Razak Az-Zabidi Al-Husaini Al-Yamani. Beliau wafat tahun 1205, berarti masuk pada abad 13 awal. Nah, di sini beliau tidak membacanya, tidak menelitinya, hanya mungkin membaca sekilas. Nah, sehingga tidak meneliti isi dari kitab ini. Kitab ini ternyata banyak terdapat kesalahan yang fatal. Maka oleh sebab itu Al-Habib Alawi bin Tahir Al-Haddad dalam takliknya di halaman 47 mengatakan bahwa kitab Raudul Jali ini mustahil karya Murtadha Az-Zabidi. Kenapa mustahil? Karena banyaknya kesalahan dalam catatan tarikh, dalam menyebutkan pengambilan, semua banyak kesalahan yang luar biasa. Oleh sebab itu beliau mengatakan, Al-Habib Alawi bin Tahir Al-Haddad ini, apa yang dikatakan oleh beliau, yaitu ini hanyalah tulisan Hasan Qasim yang dinisbatkan kepada Murtadha Az-Zabidi, bukan karya asli Murtadha Az-Zabidi, karena banyaknya kesalahan, gak mungkin selevel
Syekh Murtada Az-Zabidi salah dalam penukilan, salah dalam mencatat tahun, salah dalam mengabarkan surat menyurat kepada orang yang sudah meninggal. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, beliau berlandaskan dengan perkataan Syekh Nawawi Banten yang mengatakan qala sayyidi wa sanadil habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Oh, bukan berarti lantas karena beliau Syekh Nawawi atau yang lain mengatakan sayyidi itu berarti nasab Ba'alawi ini jadi sahih. Tidak. Apalagi sebuah kabar nasab, kabar hadis saja perlu verifikasi. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi fi Dalail. Bagaimana beliau meriwayatkan fad dunya sab'atu alafi sanah wa ana fi akhiriha alfan. Umur dunia itu adalah 7.000, saya berada di akhir yang 1.000. Ternyata sekarang sudah lebih 1.445. Oh, ternyata hadis ini sudah dhaif jiddan di dalam matannya, juga di dalam sanadnya. Oh, berarti hadis ini karena diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi terus jadi sahih karena melihat kehebatannya Imam Al-Baihaqi. Tidak, tetap hadis ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Maka pengisbatan nasab, semua pengisbatan nasab yang setelah pengakuan Ali Asy-Syakran yang terdapat di dalam Burqatul Musyiqah yang mengatakan di halaman 150 sampai 151, beliau mengatakan hakadha huwa huna Ubaid wa huwal ma'ruf inda ahli Hadramaut. Kakek moyang mereka namanya Ubaid. Lalu kenapa Ubaid ini kok menjadi Abdullah? Beliau mengatakan waqad fahimtu mimma taqaddama awwalan manqulan min tarikhil janadi wa talkhisil iwaji wa sabaq bil kalam fi darjatil Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Jadid annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa. Beliau membawa Ubaid ke Abdullah pada nasabnya Syarif Abil Jadid itu tidak melalui sumber, tidak melalui data, tapi pakai waqad fahimtu mimma taqaddam. Ubaid ini difaham Abdullah. Kenapa Ubaid ini difaham Abdullah? Karena Ubaid ini katanya Abdullah mentasghir namanya menjadi Ubaidillah. Landasannya apa? Apakah ada pengambilan yang mentasghir? Tidak. Walladzi yadhharu indi, ini yang nampak bagi kami menurut pahaman kami. Jadi ini pahaman, bukan sumber data apapun. Oleh sebab itu ini nasab ini, kata ahli nasab di Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 90 mengatakan bahwa pemaduan antara Ubaid ke Abdullah ini batalal istidlal. Kenapa batalal istidlal? Karena tidak ada kesamaan. Kenapa tidak ada kesamaan? Karena ya memang tidak sama. Karena Ubaid menjadi Ubaidillah itu tidak ada sumbernya, tidak ada referensinya, hanya melalui pahaman. Oleh sebab itu dikatakan oleh ahli spesialis nasab itu dikatakan batalal istidlal. Begitu. Oleh sebab itu di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab karya Khalil bin Ibrahim Az-Zabidi di halaman 85 mengatakan la yuhtajju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid.
tidak bisa dibuat hujjah banyaknya referensi sumber-sumber apabila memang sumbernya dari satu sumber, yaitu Syekh Ali As-Sakran, yang mana Syekh Ali As-Sakran ini sumbernya bermasalah, maka sumber selanjutnya itu tidak bisa menjadi hujjah. Begitu. Yang ketiga, jangan disamakan Ubaid Abdullah, terus Alawi, terus Muhammad Alawi, Ali Khalil Qasam, juga Muhammad Sahibil Mirbad. Ini jangan disamakan dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini tokoh historis, sedangkan Ubaidillah ini tokoh fiktif. Mohon maaf. Kenapa? Karena Ubaid ini, yang namanya Ubaidillah ini, tidak ada bukti otentiknya sama sekali. Kalau Imam Syafi'i ya tokoh historis, beliau mempunyai kitab beliau wafat tahun 204. Oh, berarti masuk pada awal abad 3. Nah, terus kitab ini sudah terkenal dan tercetak. Begitu. Imam Syafi'i ini buktinya ada muridnya, yaitu pengarang kitab Mabsut fil Fiqh Syafi'i Mukhtasar Al-Muzanni, yaitu karya dari Al-Imam Ismail bin Yahya bin Ismail bin Umar bin Ishaq Abu Ibrahim Al-Muzanni Al-Misri. Beliau lahir 175, wafat 264. Oh, berarti ini masuk pada abad 3. Jadi abad 2 ada bukti abad 3-nya. Terus ada kitab Mukhtasar Al-Buwaiti, karya dari Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti Al-Misri. Al-Buwaiti Al-Misri. Wafat tahun 231. Ini juga abad ketiga. Jadi Imam Syafi'i itu ada data abad 1, yaitu kitabnya juga ada data madhabnya, muridnya yang mengkabarkan Imam Syafi'i di abad 3. Ada kitab Maqalatus Syafi'iyah karya Al-Qadi Abi Zur'ah Muhammad bin Utsman bin Ibrahim bin Zur'ah Al-Thaqafi Ad-Dimiski. Beliau wafat tahun 302. Ini masuk pada abad keempat awal. Oh, jadi data abad 3, abad 3, abad 4 ada. Abad 2, abad 3, abad 4 ada. Terus ada kitab lagi Al-Lubab fil Fiqh Syafi'i karya Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Qasim Abul Hasan Ibnul Mahamili Asy-Syafi'i. Beliau wafat tahun 415. Juga yang terkenal kitab Iqna dan kitab Al-Hawi Al-Kabir fil Fiqh Syafi'i yang dikarang oleh Abul Hasan Ali bin Muhammad Habib Al-Bisri Al-Baghdadi, yang terkenal dengan Imam Al-Mawardi. Dia wafat tahun 450. Oh, ini abad 5. Juga ada kitab Al-Muhadzab fi Fiqhil Imam Syafi'i yang dikarang oleh Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syairazi. Oh, wafat tahun 476. Ini abad 5. Juga ada Basid Al-Wasid, kitab yang dikarang oleh Abu Hamid Al-Ghazali An-Naisaburi. Beliau wafat tahun 505. Oh, ini masuk pada abad 6. Ada kitab Muharrar bil Fiqhi Syarhil Kabir. Banyak kitab yang dikarang oleh Abdul Qasim Abdul Karim bin Abil Fadl Muhammad bin Abdul Karim Al-Qazwini. Beliau wafat tahun 623. Oh, ini abad 7. Ada kitab Majmu' karya Abu Zakaria bin Syarab An-Nawawi, Imam Nawawi.
beliau wafat tahun 676, ini abad 7. Jadi datanya Imam Syafi'i itu dari abad 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini lengkap, apalagi dari 7 ke belakang lengkapan lagi. Lain tokoh historis ini, lain dengan Ubaid. Ubaid ini dari abad 4 sampai abad 9 ini tidak didengar sama sekali. Tidak ada yang menyebutkan baik ahlul nasab, ahlul tarikh, ahlul tabaqat, padahal mereka katanya imam faqih, muhaddis, ternyata tidak dikenal. Lain begitu. Terima kasih.